Beralih ke informasi lain, seorang anak berusia 12 tahun tewas tenggelam saat mandi di sebuah danau di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Ibu korban yang datang ke lokasi kejadian histeris setelah melihat putra kesayangannya sudah terbujur kaku di tepi danau sedalam 5 meter. Tak percaya anaknya sudah tidak bernyawa, seorang ibu di Tangerang, Banten histeris. Ia terus berteriak sambil dipeluk kerabatnya. Sebelumnya, bocah berusia 12 tahun ini bermain di danau yang diduga bekas galian pasir bersama 4 temannya Jumat sore. Diduga kurang mahir berenang, korban yang berenang ke tengah danau sedalam 5 meter ini tiba-tiba tenggelam dan meminta tolong kepada teman-temannya. 4 orang temannya sempat menolong korban, namun saat diangkat ke tepian danau, nyawa korban sudah tidak tertolong. Ya, terus tiba-tiba saya melihat itu ada anak-anak 4 orang mengangkat si mayat itu ke atas. Dalam keadaan itu saya panik, Pak. Terus caranya bagaimana ini? Wah, saya lapor langsung ke kantor polisi. Tim identifikasi Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi mata. Usai identifikasi, jenazah korban langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk dilakukan proses otopsi. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga korban diberikan kesabaran dan juga kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Memang ujian kehilangan seseorang itu bisa dibilang berat ya Ustadz ya. Mungkin bagi orang yang tidak merasakan gampang gitu ngomong, yang ikhlas, yang sabar karena ini adalah takdir dari Allah. Tapi bagi yang merasakan mungkin hal ini cukup sulit dilalui gitu. Rasanya mungkin mereka sudah ikhlas tapi kadang rindu yang teramat sangat yang membuat mereka akhirnya masih belum bisa menerima kenyataan. Apakah rasa rindu yang teramat sangat itu menjadi pertanda kalau kita belum ikhlas, Ustadz? Sedih, kemudian rasa berat, ditinggal orang yang dikasihi, itu adalah manusiawi ya, sangat manusiawi. Bahkan sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu bersedih ketika putranya meninggal dunia. Itu dalam sejarah misalnya ketika putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim ya. Ibrahim itu lahir tahun ke-8 Hijriah. Itu meninggal pada tahun ke-10 saat berusia 18 bulan ya. Nabi bersedih itu. Nabi merasa sedih, menangis ya. Bahkan beliau mengatakan innal aina tadma'. Mata ini berlinang air mata, hati ini terasa sedih, tersayat, wal qalbu yahzan. Tetapi Nabi ajarkan termasuk juga kepada istrinya yang sedang sedih saat itu, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kita tidak boleh berkata, mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga mengatakan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kita dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim, kita semua bersedih ya. Tetapi satu hal yang Nabi tandaskan di situ adalah la naqulu illa ma yarda rabbuna. Jangan katakan sesuatu yang Allah tidak ridhai. Menyesalilah, marah kepada Allah, tidak menerima takdir dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kita harus ingat bahwa hidup kita ini selalu penuh dengan ujian. Dan musibah itu adalah salah satu bentuk ujian ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biasa orang diuji dengan kehilangan anak, kehilangan harta dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keniscayaan. Disinilah letak ujian seorang mukmin, apakah dia bersabar atau tidak. Yang bersabar, berilah kabar gembira. Wabasyirus sabirin. Siapa itu? Orang-orang yang ketika menerima musibah itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak keturunan kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas memberi kita apa saja, tetapi Dia juga bisa mengambil apa yang diberikan kepada kita kapan saja. Lillahi ma akhad, lillahi ma a'ta, lillahi ma akhad. Dia bisa mengambil, memberi sesukanya.
Itu kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalimatul istirja, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil berdoa, ya Allah, berilah ganti dari musibah yang Engkau berikan ini dengan ganti yang lebih baik lagi. Amin, itu yang amin. harus kita lakukan. Ya, amin ya robbal alamin. Memang kalau kita yang seperti kita tahu gitu ya, bahwa amalan yang tidak akan putus untuk orang yang meninggal adalah amal jariah, sedekah, dan juga ilmu yang bermanfaat serta doa anak yang soleha. Tapi kalau misalnya yang meninggal ini adalah anak di bawah umur gitu Ustadz, dia belum punya anak. Lantas apa yang menjadi amalan soleh yang tidak terputus saat ia meninggal? Anak masih di bawah umur yang belum balik itu akan menjadi simpanan bagi orang tuanya di surga kelak. Anak yang belum berusia balik itu ya. Nah, itu ketika Ibrahim putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau mengatakan begini, Innalahu murdi'an fil jannah. Ini si Ibrahim yang baru berumur 18 bulan ini, dia akan ada yang menyusuinya di surga itu. Artinya apa? Orang yang meninggal masih di bawah umur, belum balik, itu akan menjadi penghuni surga dan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu korban ini melihat berita ini dan sebenarnya sudah mengetahui bahwa seharusnya ia berlapang dada menerima keikhlasan anaknya sudah tiada ya Ustadz ya, karena memang anaknya masih di bawah umur. Kita